teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube LH Fems. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang salah satu kursus public speaking yang pernah aku ikuti, yaitu ada di STC atau Swaragama Training Center yang ada di UGM. Nah, kalau misalnya kalian kepo gak sih STC itu ada kursus apa aja? Nah, di STC itu ada kursus public speaking, terus ada kursus jadi MC, sama satu lagi tuh kayak podcast gitu tentang penyiaran radio. Nah, setahu aku cuma itu sih teman-teman, maaf ya kalau salah. Nah, kemarin itu aku kursus di STC itu bayarnya sekitar 700 sampai 800-an lah teman-teman. Antara 700.000 sampai 800.000, tapi nggak lebih dari 800.000 kayaknya. Soalnya waktu itu aku lagi ada diskon. Nah, jadi aku kursusnya itu selama 6 kali pertemuan. Nah, itu kemarin aku ngelakuin 2 praktek. Jadi praktek pertama itu kayak sebelum dikasih materi lebih banyak gitu, jadi kita praktek dulu kan, terus nanti langsung dikasih materi. Habis praktek itu dikasih materi, terus nanti praktek kedua itu kayak istilahnya ujian akhir gitu deh teman-teman. Nah, jadi di praktek kedua itu langsung itu kan, jadi tiap kali praktek itu nanti divideoin sama yang ada di sana, divideoin. Nanti kalau misalnya udah selesai, jadi batasnya itu sekali praktek itu 5 menit satu orang, terserah mau ngebahas apa aja. Nah, aku itu ngebahas tentang organisasi yang ada di perkuliahan aku, yang aku ikuti. Kan aku ikut di ilmu komunikasi di salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Nah, aku ceritain tentang itu. Nah, terus jadi nanti pas sudah selesai mengikuti STC ini, kita dibagiin satu sertifikat. Bentar ya, aku tunjukin sertifikatnya. Nah, ini teman-teman sertifikatnya. Nah, kayak gitu ya, sertifikatnya kayak gini. Nanti kita dapat sertifikat ini, terus kita nanti dibagiin juga 2 video, terus dibagiinnya lewat email gitu. Jadi nanti kita bisa evaluasi diri kita sendiri, kayak bandingin video yang pertama sama video yang kedua itu lebih baik ataukah sama aja atau malah lebih buruk kayak gitu. Nanti kita bisa ngebandingin dari 2 video itu. Nah, langsung aja ya, buat kalian pasti kepo kan praktek aku kayak gimana. Nanti aku kasih tahu ya video setelah ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus, ikuti videonya sampai akhir ya. Oh iya, sebelum aku lanjutin videonya, bagi kalian yang belum sempat klik tombol subscribe, bisa klik sekarang ya. Ayo buruan, aku tungguin. Sekarang di sini aku Muti Rabani Kasabitri, biasa dipanggil Muti. Sekarang di sini aku mau sedikit public speaking ya teman-teman. Sebelumnya aku mau nanya nih, di sini ada yang udah pernah ikut organisasi nggak sih? Pernah ya? Pernah dong pastinya. Nah, buat yang belum pernah, di sini aku mau sedikit ngasih informasi nih tentang organisasi yang ada di kampus aku, yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, khususnya di program studi ilmu komunikasi. Nah, sekarang aku mau sedikit, sebelum masuk ke inti, aku mau sedikit cerita tentang pengalaman aku di organisasi. Nah, waktu SMA itu aku pernah ikut OSIS, teman-teman. Nah, di OSIS itu aku kayak ngerasa punya banyak teman. Jadi kayak aku nggak gabut gitu loh, kan ada kegiatan yang bisa dilakuin. Dan jadi aku ngerasa nyaman di organisasi tersebut. Jadi aku memutuskan untuk melanjutin kuliah ini juga bergabung di organisasi gitu. Jadi aku sekarang tuh bergabung di organisasi yang bernama Komakom. Kalian tahu nggak sih Komakom itu apa? Belum tahu ya? Nah, kalau belum tahu aku mau ngasih tahu nih, Komakom itu adalah singkatan atau kepanjangan dari Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Nah, Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi ini ada berbagai macam bidang di dalamnya. Yang pertama itu bidang BPH atau Badan Pengurus Harian. Nah, di Badan Pengurus Harian ini tuh ada ketua, wakil ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, terus ada bendahara 1, bendahara 2, lalu ada
apa itu namanya? Humas internal dan humas eksternal. Nah, di WPH itu tugasnya mengawasi dan mengontrol jalannya organisasi secara keseluruhan. Lalu masuk di divisi yang selanjutnya, yaitu divisi advertising. Nah, kalau kalian tahu advertising itu kan artinya perikanan ya. Nah, di advertising ini adalah suatu divisi yang fokus di bidang perikanan. Seperti dia itu kayak lebih ke ini sih kegiatannya, misalnya bersama agensi gitu di bidang yang dia nge-branding suatu produk gitu. Ya pokoknya intinya kayak gitu. Terus lanjut di divisi selanjutnya, yaitu divisi broadcasting. Nah, divisi broadcasting ini yaitu divisi yang berfokus di bidang penyiaran. Nah, pokoknya di broadcast ini program kerjanya tuh kayak misalnya podcast gitu, podcast di sekitar di lingkungan kampus atau di luar kampus juga mereka ngadain sih biasanya program kerja itu. Nah, lanjut di program kerja selanjutnya, yaitu ada entrepreneur. Nah, seperti kalian tahu, entrepreneur itu kan seperti lembaga dana usaha Komakom. Jadi entrepreneurship ini bekerja untuk menghasilkan dan memasarkan produk atau merchandise kampus gitu. Misalnya kayak bikin lanyard, terus bikin kaos, kayak gitu-gitu. Pokoknya itu tugasnya anak entrepreneurship. Lalu yang selanjutnya itu ada divisi public relation atau kehumasan. Nah, divisi public relation ini berfokus di kehumasan, misalnya seperti pokoknya intinya prospek kerja yang berkecimpung di public relation ini. Terus ada divisi yang terakhir, yaitu pers mahasiswa. Nah, di dalam bidang pers mahasiswa ini bidang yang berfokus dalam bidang jurnalistik, kayak mereka itu berfokus di menghandle media-media Komakom seperti Komakom TV, YouTube Komakom, atau Instagram Komakom dan Twitter Komakom itu sendiri. Nah, sekian dari pemaparan aku tentang Komakom. Aku mohon maaf jika aku ada salah kata atau salah perbuatan. Cukup di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana teman-teman, udah lihat kan video aku? Menurut kalian video aku tuh kayak gimana nilainya? Kalian nilai sendiri ya di kolom komentar. Oke, jangan lupa tetap ikuti video-video kita selanjutnya. Sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa klik like kalau kalian suka sama videonya. Jangan lupa subscribe juga yang belum subscribe, dan jangan lupa komen. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.